Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik guys, jadi di kesempatan siang hari ini saya akan melakukan unboxing untuk graphic card Asus GeForce GTX 1050 dengan spesifikasi 2 GB GDDR5, kemudian auto extreme, dual ball bearing. Ini Asus Ponic ya guys. Teman-teman bisa lihat gambarnya di sini, Asus Ponic ya guys ya. Baik, untuk boxnya seperti ini. Ini udah spesifikasinya Ponix. Kemudian ini untuk kemasannya dari samping. Ini agak sedikit. Oke, seperti ini. Baik, saya akan buka ya guys ya. Kita buka. Oke, ya ini langsung tampak penampakan pertama VGA-nya. Kebetulan udah saya keluarkan dari static bag-nya. Ya, di sini ada nota pembelian. Nota pembelian per Agustus 2018. Astrindo ya guys ya. Kemudian ada manual book dan hanya ada static bag saja. Oke, kemudian untuk graphic card-nya di sini akan saya keluarkan. Kita balik ya guys, saya taruh di sini. Jadi graphic card ini menggunakan single fan ya guys ya, menggunakan single fan seperti yang teman-teman lihat di sini. Ada satu kipas, dilengkapi dengan satu kipas. Kemudian di bagian atas tidak menggunakan pin power tambahan, jadi sangat-sangat hemat daya ya guys ya, TDP-nya. Kemudian ada dilengkapi dengan port, display port, HDMI dan DVI port. Kemudian untuk di bagian baliknya, saya balik guys. Di sini masih segel dari Asus, ada segel dari Astrindo Asus resmi. Kemudian untuk serial numbernya ini ada di sini. Nanti akan saya cek guys untuk garansinya seperti apa. Dan kita akan langsung pasang di unit ya guys ya. Saya akan percepat untuk proses pemasangannya. Oke guys, jadi untuk graphic card ini sudah terpasang di unit saya. Dan di sini tidak memerlukan pin power tambahan ya guys ya. Kemudian di sini saya supply dengan PSU Coger CMX 700W 80 plus bronze, dan saya menggunakan port di bagian HDMI-nya. Kemudian kita nyalakan powernya guys. Oke, sudah ada respon dari mouse menyala dan kita nyalakan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap ya guys, perputaran kipas mantap, silent tuh teman-teman bisa lihat di situ. Kemudian kita langsung menuju ke display ya. Oke, display sudah terdeteksi dengan baik supaya tidak goyang-goyang guys. Saya paskan tripodnya guys. Mantap, sudah terdeteksi untuk displaynya. Saya akan login ya guys. Kita tunggu selang beberapa saat sampai resolusi layar berubah menjadi Full HD ya guys ya. Kita tunggu dulu guys. Ya mantap, resolusi sudah menjadi Full HD. Kita lihat di sini sudah terload semua, untuk Nvidia drivernya juga sudah terload dengan baik. Dan langsung kita akan coba buka untuk software GPU-Z dan hardware monitor ya bersamaan ya. Kita lihat untuk spesifikasi dari graphic card ini. Mantap. Saya akan minimize di pojok sini guys. Oke, mantul guys. Jadi sudah terdeteksi di sini, teman-teman bisa lihat, saya zoom dari atas ya guys ya. Sebagai GTX 1050 dari Asus, berjalan di 16 kali 2.0, shaders 640, GDDR5 Hynix 2 GB, kemudian semua fiturnya ada ya, kecuali ray tracing dan fisik. Kemudian untuk sensor, ini saya rubah dulu menjadi current supaya tahu kondisi suhu saat ini. Oke, untuk temperatur saat ini di 38 derajat, sedangkan suhu terendah di 37 derajat ya guys ya.
Oke, baik, kita akan langsung melakukan tes. Di sini kita akan tes menggunakan GPU Z ya guys ya, yang sederhana ya guys. Kita tes menggunakan GPU Z. Oke. Jadi kita akan nyalakan untuk artifak scannernya. Kita tes di 1080. Bismillahirrahmanirrahim. 43 fps ya guys, mantap ya. Untuk frame rate-nya ditembus di 43 fps. Teman-teman bisa lihat di sini. Supaya nggak miring ya guys. Mantap. Stabil di 42 fps ya guys. Dan performanya mulus banget. Suhu 60 derajat. Oke. Stabil di 42 fps. Ini untuk 1050 non TI ya guys ya. GPU load di 99%. GPU time-nya di 65 derajat Celcius pada 70% pengetesan. Kita tunggu sampai 100%. Mantap. Mulus ya guys. Dan kipasnya juga silent. 99%, suhu tepat di 70 derajat Celcius dengan skornya seperti ini teman-teman, 2473 ya skornya ya. Oke, nanti akan saya screenshot dan kita coba lihat di sini untuk skornya kita maksimalin dulu biar kelihatan guys. Hai guys. Oke. Jadi untuk suhu maksimal di 70 derajat, suhu average-nya saat ini proses penurunan, dan suhu minimalnya di 37 derajat Celcius untuk single fan ya guys ya. Kemudian TDP-nya cukup rendah, maksimal hanya 64.8 watt. Saat ini average 40 watt dan minimal di 28 watt ya guys. Atau kondisi saat idle itu di 28 watt. Oke guys, jadi untuk yang tes pertama ini mantap hasilnya. Untuk graphic card ini lolos untuk pengujian dan lolos dari artifact scanner. Istilahnya graphic card ini dalam kondisi sehat. Dan kita akan lakukan tes yang kedua, yaitu menggunakan benchmark 3D Mark ya guys. Saya akan percepat untuk proses loadingnya. Oke guys, jadi untuk tes yang kedua ini saya akan melakukan stress test menggunakan Firestrike stress test, dan proses ini berlangsung selama kurang lebih 10 menit dengan 20 kali loop ya guys ya. Jadi saya akan tunjukkan untuk looping yang pertama saja supaya durasinya tidak terlalu lama, dan nanti di bagian akhir saya akan tunjukkan untuk skor dari graphic card ini guys, seperti itu. Kita tunggu proses loadingnya guys. Ya, ini sudah berjalan. Ini saya hanya untuk tunjukkan record yang pertama saja guys. Firestrike graphic test 1. Dan di bagian akhir nanti saya tunjukkan skor terakhir dari grafik ini. Ya, ini FPS-nya kurang lebih di 32 FPS ya guys ya. Ini akan berputar selama 20 loop, 20 kali, diulang 20 kali. Dan durasinya kurang lebih 10 menit. Dan di bagian akhir nanti akan terlihat skornya. Oke, ini untuk looping yang pertama sudah berakhir, dan videonya akan saya pause dan nanti saya akan tunjukkan hasil akhirnya guys ya. Mantap guys, tembus hampir 19.000 frame, dan kita coba lihat resultnya seperti apa guys. Ya, kondisi graphic card ini masih di 97.6% ya guys. Jadi kondisinya oke karena di atas 97%. Valid score ya guys ya. Untuk frame rate stability-nya di 97.6% karena di sini yang dijalankan adalah 3D Mark dari Firestrike ya guys. Oke, kita akan coba lihat untuk suhu maksimalnya guys. Di sini kalau kita lihat bisa di angka 80 derajat ya guys ya. Namun untuk FPS-nya bisa di angka 38.63 FPS guys. Jadi kondisi graphic card ini karena hanya memiliki satu fan, bisa dibilang cukup oke ya guys ya, bisa lolos di 3D Mark. Baik guys, kurang lebih untuk review dari graphic card ini sampai di sini ya guys. Nanti untuk hasil akan saya upload di Instagram dan di Facebook.
serta untuk video ada di YouTube ya guys ya. Terima kasih atas atensinya dan kita ketemu lagi di review grafikat yang lainnya ya guys ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.